Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semua, terima kasih tak hentinya kami sampaikan atas perhatian dan respon Anda terhadap kami. Dan edisi kali ini kami akan membacakan komentar yang masih berkaitan dengan konten kami tentang Habib Usman. Sebenarnya saya sudah ingin menyudahilah, karena tujuan awal dari konten tentang Habib Usman itu adalah memberikan data pembanding dari naskah-naskah yang primer atau hasil penelitian dari para ilmuwan di masanya dan masa kini. Pada dasarnya kami tidak ingin berlebihan ketika membahas sesuatu, namun nyatanya yang masih terus bergulir. Seperti halnya ketika kami mengupas tentang atau mengangkat tentang adanya isu jual beli nasab. Setelah ada klarifikasi, nampaknya beberapa sahabat telah ada yang kecewa, menganggap kami takut dan sebagainya. Ya monggolah, itu satu penilaian, tetapi seperti yang saya sampaikan pada edisi sebelumnya bahwa tujuan kami mensupport Rabithah Alawiyah agar ditindaklanjuti. Dan ternyata sudah ada klarifikasinya, ya sudah. Perkara bentuk klarifikasinya seperti apa dan bagaimana itu kan bukan wewenang kami, dan kami tidak memiliki hak untuk menyelidiki lebih lanjut karena kami bukan penegak hukum ya. Dan saya kembalikan kepada Anda, bagaimanapun saya ucapkan terima kasih atas komentar-komentarnya di kanal Arah 9. Dan kali ini saya akan membaca satu komentar yang entah disampaikan karena sebagai bentuk dukungan terhadap Habib Usman, atau bagian dari ketidaktahuan, atau jangan-jangan malah bagian dari penggiringan opini. Takut yang ketiga ini, maka saya coba baca. Dan mohon maaf, bukan berarti saya tidak berterima kasih kepada yang memberikan komentar, lebih kepada ingin sharing istilah sekarang ya. Saya bacakan. Indonesia menolak penjajahan tertuang dalam Undang-Undang 45. Palestina dijajah Israel dengan biadab. Gus Dur sangat dekat dengan semua pemimpin Israel. Kalau Habib Usman disebut pengkhianat bangsa atau Islam, maka apa bedanya dengan Gus Dur? Mikir ya kalau mau ngomong, pakai otak dan ilmu. Karena kadang sikap ulama susah ditebak. Kalau seperti itu, kan Gus Dur juga pengkhianat Undang-Undang 45 dan Islam. Tapi mari kita berpikir secara cermat. Alangkah lebih baiknya kita husnudzon sama ulama, karena ilmu kita nggak ada apa-apanya dibanding mereka. Selain Habib Usman, di tahun 1930-an sampai 1945 ada juga seorang ulama yang bekerja dan dapat gaji dari Belanda dan Jepang. Beliau adalah Kiai Haji Sulaiman Rasyid dari Lampung. Beliau murid dari Buya Sambas Padang Pariaman, tapi nyatanya beliau dekat dengan Soekarno dan para tokoh kemerdekaan. Sebenarnya dari komentarnya yang cukup panjang ini sudah bisa kita lihat di bagian bawahnya, yang memberikan contoh Kiai Haji Sulaiman Rasyid dari Lampung, yang walaupun bekerja dan digaji oleh Belanda dan Jepang, tetapi ujungnya dekat dengan Soekarno dan para tokoh kemerdekaan. Ya kalau bicara seperti ini, Bung Karno sendiri seperti yang saya ulas kemarin mendapatkan jatah rumah. Bahkan beberapa tokoh-tokoh nasional juga mendapatkan fasilitas dari Jepang. Tetapi kedekatan itu dengan tujuan satu, yaitu kemerdekaan, kan ke sana. Sekarang kita coba kupas antara kedekatan Gus Dur dengan Israel dan kedekatan Habib Usman dengan Belanda, yang ringan-ringan saja untuk mempermudah pemikiran kita. Gus Dur sebenarnya tidak hanya dekat dengan pemimpin Israel, hampir semua pemimpin dunia Gus Dur dekati. Ya, seperti yang saya baca dalam buku-buku tentang Gus Dur, atau kesaksian langsung dari asisten Gus Dur seperti yang kami wawancarai kemarin, BHS Bang Haji Sulaiman. Dan tentu ada misi khusus ketika Gus Dur mendekati Israel. Dan tentunya juga secara umum masyarakat yang gemar baca mengetahui kenapa Gus Dur mendekati Israel. Dan secara umum juga kita ketahui bahwa kedekatan Gus Dur dengan Israel tidak berarti merendahkan Palestina.
Dan yang sangat pasti Gus Dur bukan warga negara Israel, kan seperti itu ya. Sementara Habib Utsman adalah warga negara Hindia Belanda atau Indonesia saat ini. Apa yang dilakukan oleh Al Habib Utsman bin Yahya, di satu sisi beliau berpihak kepada Belanda, ya kita pahami itu. Di sisi lain beliau merendahkan para pejuang Banten yang dianggap sebagai perbuatan memburukkan agama. Dan bukan hanya Banten, juga di Bekasi, mungkin juga yang lainnya. Dan saya juga masih ada data-data terkait hal itu, tapi sekali lagi saya tidak ingin berlebihan. Cukup di sini saja untuk sementara. Pada dasarnya berbeda jauh antara langkah Gus Dur yang mendekati Israel atau yang dianggap dekat dengan Israel ketimbang apa yang dilakukan oleh Habib Utsman bin Yahya ketika masa penjajahan Belanda. Wong jelas-jelas menjajah kok, Pak. Hal yang paling sederhana, Habib Utsman itu bersedia menjadi pendamping atau penasehat atau partner dari Snuk Hurgronje. Kita lihat dari sisi sini. Snuk yang awalnya hanya mendapatkan kontrak 2 tahun karena barokahnya Habib Utsman, beliau mau bergabung dengan Snuk, maka diperpanjang kontraknya menjadi 17 tahun. Kita coba lihat apa tujuan Snuk ditugaskan untuk meneliti di Hindia Belanda. Tujuan utamanya kan tentang orientalis, terutama yang ada di Nusantara, dan terutama adalah umat Islam, karena mayoritas penduduk bumi Hindia Belanda pada saat itu atau Nusantara adalah kaum muslim. Maka beberapa orientalis yang bekerja pada Hindia Belanda itu rata-rata mempelajari Islam, mulai dari Van den Berg hingga Snuk Hurgronje, juga nanti penerusnya adalah Van der Plas. Mereka mempelajari Islam bukan untuk menaikkan Islam, karena dirasa oleh penjajah, bahkan hampir di seluruh dunia yang menjajah kaum muslimin atau negara yang mayoritas muslim, otomatis pejuang-pejuangnya adalah dari umat Islam dan umumnya digerakkan oleh kaum tarekat. Maka di sini dicari, intinya apa, sederhananya gini. Jadi Snuk ditugaskan di sini untuk mencari bagaimana bisa melemahkan orang Islam, atau setidaknya menundukkan agar mereka tidak melakukan pemberontakan. Dari sisi sini saja kan sudah jelas kedekatan Habib Utsman dengan Belanda, secara khusus dengan Snuk Hurgronje. Sekali lagi saya ulangi, Snuk Hurgronje melakukan penelitian di sini ditemani Habib Utsman. Penelitiannya itu bukan untuk memajukan Islam, tetapi mencari celah bagaimana umat Islam tidak ada kemauan untuk bangkit melakukan perjuangan yang mereka sebut pemberontakan. Maka dicari di mana titik-titiknya, oh diamankan. Dan bagaimana pula cara mengamankan mereka? Siapa pentolan-pentolannya? Ternyata pentolannya para haji. Maka kemudian ada ordonasi haji. Maka kemudian haji itu menjadi merek. Jadi istilah haji kayaknya sih agak khusus ke umat Islam yang melakukan ibadah haji di Nusantara ya. Karena dalam beberapa literatur, termasuk dalam buku politik Islam abad 19, orang digelari haji itu karena dikasih tanda bahwa dia telah pergi ke Mekah, dikhawatirkan di Mekah dia melakukan komunikasi dengan Syekh Nawawi, Syekh Abdul Karim dan yang lain-lainnya, sehingga ketika ada pemberontakan gampang dicomot nih haji. Walau sebagai sebuah taktik, sebagai sebuah siasat, tentu saja tidak serta-merta seperti itu semua. Ada ayunan-ayunan, ada yang seolah-olah dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda ini mengakomodir orang Islam, termasuk yang seperti saya bahas, anak-anak orang Arab kemudian dibuatkan sekolah oleh Belanda walaupun akhirnya ditolak. Artinya bagaimana cara meninabubukkan umat Islam khususnya di Indonesia lah gampangannya pada saat itu dengan melakukan penelitian-penelitian agar penjajahannya langgeng. Dan terakhir saya akan bacakan kembali hasil penelitian dari Dr. Karel Steinbring dalam bukunya Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19. Steinbring menulis ketika mengulas kedekatan Sayyid Utsman dengan Snuk Hurgronje. Dari segi politik, Sayyid Utsman memang tidak melihat kemungkinan pada orang Islam untuk mengubah suasana di daerah mereka.
Hal ini bagi Sayyid Utsman tidak hanya berarti menolak pemberontakan, tetapi dia menganjurkan kerjasama dengan Belanda demi keuntungan orang Islam di Indonesia. Kerjasama ini memang menguntungkan pribadi Sayyid Utsman sendiri. Malah ujungnya begini nih Pak Stenbring ini. Kiranya Anda sudah memahami dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaat yang bisa kita telaah bersama sebagai bangsa Indonesia. Sekali lagi saya tidak ingin berlebihan di dalam membahas sesuatu, tapi jika diperlukan tentu saya akan ulas kembali. Demikian, mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.